Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Mauzani TV dimanapun berada, ini adalah pertemuan yang ketujuh. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa seorang nabi itu hanya dari golongan lelaki saja. Tidak ada ceritanya perempuan itu menjadi nabi. Pada pertemuan ini kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, khasaisul anbiya'i wal mursalin alaihimussalam. Apa keistimewaan para nabi dan rasul? Kita sudah tahu bahwa Allah menciptakan, menjadikan seorang nabi itu manusia biasa, bukan malaikat, bukan makhluk halus, bukan makhluk lain, dari bashar, dari manusia. Lalu apa bedanya dengan manusia yang lain? Kita akan membahas pada pertemuan ini. Ikhtassallahu tabaraka wa ta'ala anbiya'ahu wa rusulahu bi khasa'isa tumayyizuhum an baqil bashar, wa hiya al-awwal al-wahyu min Allah, wa dhalika anna Allah yuhi ilaihim. Allah Azza wa Jalla menspesialkan para nabi dan rasul itu dengan beberapa keistimewaan yang membedakan mereka dengan manusia yang lain, dengan manusia biasa. Apa bedanya kita dengan para nabi? Yang pertama, para nabi itu al-wahyu minallah. Mereka dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah langsung yang memberikan wahyu, yang memberikan petunjuk kepada mereka. Kita tidak boleh kita mengatakan saya mendapatkan wahyu dari Allah. Walaupun kita tidak mengatakan saya ini bukan nabi, tapi saya dapatkan wahyu dari Allah. Sesungguhnya saat itu juga kita sedang mengaku menjadi nabi. Seperti ada orang yang mengatakan saya dapat ilmu dari Allah. Allah mengabarkan saya seperti ini. Allah menyuruh saya untuk berdakwah misalnya lewat mimpi dan seterusnya. Itu sebenarnya sedang kita mengaku menjadi nabi. Karena wahyu itu telah putus. Yang kedua, al-ismah. Asamallahu al-anbiya'a wal mursalin. Wa sayati tafsilul kalam fi ismatil anbiya' wal mursalin. Al-ismah artinya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbuat salah. Dan ketika dia berbuat salah, Allah akan menegur dia langsung. Apakah artinya Nabi itu tidak pernah berbuat salah sedikit pun? Dah. Nabi SAW pernah berbuat salah yang diabadikan di dalam surat Abasa wa Tawalla. Tetapi Allah menegurnya langsung di dalam Al-Quran. Nomor 3. Tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Qad tanamu a'yunun Nabi walakinna qalbahu la yanamu abadan. Mata mereka bisa jadi tidur, tetapi hati mereka tetap sadar. Ini spesialnya Nabi. Kalau kita sudah tidur ya udah gelap, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi para nabi dan rasul, mereka tidur untuk istirahat, tetapi hati mereka itu awas. Mereka sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Dan ini berdalil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Yang ketiga, yukhayyaruna 'indal maut ma yafutu nabiyyun hatta yukhayyar kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat para nabi itu adalah ketika mereka sakaratul maut, ketika mereka ingin dicabut nyawanya, Allah berikan pilihan. Mau meninggal atau tidak. Berbeda dengan kita. Kita tidak tahu, tiba-tiba saja kita akan meninggal. Kalau ajal sudah menjemput kita, kita tidak ada pilihan. Pasti kita akan meninggal. Tidak bisa kita tawar-menawar. Berbeda dengan para nabi. Yang kelima, al-ardu la ta'kulu ajsadahum. Falau hufirat qabru ayyi nabiyyin law hafarta qabra ayyi nabiyyin lawajadta jasadahu kama law dufina al-yawm. Faqad harrama Allahu 'ala al-ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Ini dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Albani. Para nabi itu di antara keistimewaan mereka, tubuh-tubuh mereka itu tidak termakan bumi. Ketika mereka meninggal, mereka dikuburkan. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuburnya jelas.
Tetapi jika kita membuka kuburan mereka, menggali kuburan mereka, maka jasad mereka seperti di awal mereka dikuburkan. Beda dengan tubuh kita. Jangankan berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan. Sehari saja besoknya sudah membusuk. Sudah bau. Nasallallahu salamah wal afiyah. Itulah keistimewaan para nabi. Yang keenam, yukbarun haitsu yamutun. Walidzalika lamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dafanuhu fi baitihi wa kullu nabiyyin yudfan haitsu yamut. Istimewaan para nabi yang keenam adalah mereka dikuburkan di mana mereka meninggal. Misalnya mereka meninggal di tempat ini, disitulah mereka dikalikan kuburan. Tidak dicarikan tanah kuburan dah. Nabi SAW meninggal di kamar Aisyah, maka disitulah kubur Nabi SAW. Maka salah jika ada orang yang mengatakan kubur Nabi itu di Masjid Nabawi. Salah besar. Kubur Nabi itu di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meninggal di pangkuan Aisyah, di kamar beliau, disitulah dikalikan kuburan. Lalu kemudian seiring bertambahnya kaum muslimin, masjid yang dulunya di samping rumah Aisyah jadi membesar, jadilah rumah Aisyah itu dikelilingi masjid. Tetapi sampai sekarang kubur Nabi itu bukan masjid. Kubur Nabi itu sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Keistimewaan yang ketujuh, لا يورثون مالا كما قال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معشر الأنبياء إن معاشر الأنبياء لا نورث رواه البخاري dan Muslim. Dibawakan perkataan Abu Bakar, mereka itu para nabi, inna, kami para nabi itu la nuwarris, kami para nabi itu tidak mewariskan harta. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, al-anbiya yuwarrithuna al-ilma. Jadi mereka wariskan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya la yuwarrithuna dirhaman wala dinaran, innama warrathul ilma. Dalam riwayat Bukhari. Secara muallaq. Yang kedelapan, para nabi itu yang dia wariskan itu adalah ilmu, bukan harta. Rasulullah bersabda, kami para nabi, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, bukan dinar, tetapi mereka mewariskan al-ilm, ilmu agama tentunya, bukan ilmu eksak, bukan ilmu sains dan seterusnya, ilmu agama. Yang sembilan, az-dzukurah wa qad taqaddam. Keistimewaan atau spesial yang membedakan para nabi dengan manusia biasa, para nabi itu hanya laki-laki saja. Yang 10, al-hurriyah. Falam yab'atsillahu azza wa jalla al-anbiya 'abidan, bal ba'atsahum ahraran ghaira mamlukin. Yang 10, tidak ada satu nabi pun yang menjadi budak. Mereka itu hur, merdeka, orang-orang yang merdeka. Tidak ada nabi yang dari budak. Yang 11, al-kamal, kesempurnaan. Fal anbiya akmalul bashar khalqan wa khuluqan. Para nabi itu adalah orang yang paling sempurna secara fisik dan juga secara akhlak. Akhlaknya bagus, fisiknya juga lengkap. Sempurna. Yang ke-12, as-salatu alaihim. Faqad khassallahu bilafzi sallallahu alaihi wasallam. Walau sulliya ala ghairil anbiya ijaza, walakin al-afdal alla tutlaq hadhihi al-kalimah illa ala al-anbiya. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala ali Abi Aufa, wa anta taqul fi salatika Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, walakin kalimata sallallahu alaihi wasallam dzakara ahlul ilmi anna al-asla alla tutlaq illa ala al-anbiya. Di antara spesialnya para nabi itu adalah kita berselawat kepada mereka. Dan ini yang dikhususkan lafaz sallallahu alaihi wasallam itu kepada para nabi. Tetapi jika mungkin kadang-kadang kita berselawat kepada selain nabi itu kadang-kadang boleh, tetapi afdalnya itu khusus untuk anbiya. Contohnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berselawatlah kepada keluarga Abi Aufa.
Dan kita juga mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini contoh selawat itu boleh kepada selain Nabi. Tetapi lafaz sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan pada dasarnya itu hanya dibolehkan untuk para nabi saja. Itu dasarnya. Jadi tidak boleh terus-menerus kita mengatakan Allahumma salli ala Zaid misalnya, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Joko, Allahumma salli ala Irfan misalnya. Tidak boleh. Yang ke-13, al-istifa. Di antara spesialnya para nabi itu, mereka itu adalah pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Fal anbiya'u mustafawna kama qala Allah tabaraka ta'ala. Memang para nabi itu adalah orang-orang pilihan. Allah berfirman, wa innahum indana laminal mustafaina al-akhyar. Mereka itu adalah orang-orang yang terpilih dan terbaik. Dalam surat Sad, dan Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan risalah itu. Yang 14, ad-da'wah al-mustajabah. Di antara spesialnya para nabi itu doa yang dikabulkan. Maka setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-15, al-haud. Mereka punya kolam khusus. Falikulli nabin haudun kama akhraja Ahmad fil Musnad anna likulli nabin lahu haudun yaumul qiyamah. Mereka punya kolam khusus nanti di hari kiamat. Di antara sifat kolam khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita minum di kolam itu maka fala yadhma abadan. Sekali kita minum di kolam itu yang sangat panjang, yang ribuan, mungkin jutaan itu gelas-gelas yang ada di sana disediakan untuk umatnya, maka tidak akan pernah kita haus selamanya. Dan perhatikan, ada orang-orang yang diancam, yang akan diusir dari kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti, yaitu orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngakunya umat Nabi tapi tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16, annahum jami'an ahlu qura, fama ba'atsallahu nabiyyan badawiyan. Semua para nabi itu adalah orang yang tinggal di kota, orang kota maksudnya. Mereka bukan orang badawi, bukan orang badui. Bal jami'ul anbiya min ahli al-qura kama qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Rijal di sini mereka diutus sebagai orang kota. Jadi bukan orang badui tinggal sendiri di kampung sana terus tiba-tiba menjadi nabi. Mereka tinggal di kota. 17, la yahtalimun. Wa dzalika anna al-ihtilam min asy-syaitan wa syaitan la tuslat lahu 'ala al-anbiya. Para nabi itu tidak ada istilah mimpi basah. Karena mimpi basah itu, kata para ulama, itu adalah dari syaitan. Dan nabi itu tidak dikuasai oleh syaitan. Nah, diriwayatkan dari hadis Aisyah bahwa Nabi SAW kana yusbihu junuban min ghairi hulmin thumma yasum. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak pernah ihtilam. Tidak pernah namanya mimpi basah. Yang ke-18, wa ru'yal anbiya haqqun. Yang namanya mimpi para nabi itu adalah suatu kebenaran, suatu wahyu. Beda dengan mimpi kita macam-macam. Ada namanya bunga tidur, ada namanya diganggu setan, ada namanya ada mimpi yang aneh-aneh kadang. Kadang kita melihat ternyata ada tubuh yang berjalan tanpa kepala misalnya. Sesuatu yang aneh, tiba-tiba kita di rumah, kadang-kadang tiba-tiba di pasar, tiba-tiba sedang di masjid. Ini diantara contoh-contoh tidur yang memang orang biasa seperti itu. Tapi tidurnya para nabi itu adalah sebuah wahyu dan sebuah kebenaran, mimpi mereka. Ini adalah 18 yang disebutkan oleh Syekh menjadi sifat-sifat khusus para nabi. Spesialnya hal-hal yang membedakan para nabi dengan manusia biasa. Di antara hal yang penting itu adalah mereka itu mendapatkan wahyu. Mereka dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika tidur, hati mereka tetap terjaga. Ketika mereka meninggal, mereka diberikan pilihan. Sudah meninggal, tanah tidak akan memakan jasad mereka. Setelah meninggal, mereka tidak mewarisi harta. Yang mereka warisi hanyalah ilmu saja.
dan mereka harus laki-laki dan orang yang merdeka dan sempurna. Inilah jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Semoga pertemuan yang akan datang nanti kita bisa melanjutkan insyaallah taala pada muqaddimah yang tinggal sisa berapa. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.